Jepang dianggap sebagai saudara tua yang akan membebaskan Hindia Belanda, Jepang Cahaya Asia, Jepang pemimpin Asia dan sebagainya. Nah, terus kemudian Jepang ini kan kebijakannya waktu itu untuk pendidikan, semua pendidikan yang barat itu ditutup. Semua organisasi politik yang sudah ada di zaman Belanda ditutup semua, kecuali yang namanya MIAI kalau di Majelis Islam A'la Indonesia. Terus kemudian Jepang juga membolehkan satu-satunya perguruan tinggi yang boleh jalan selain Ikadaigaku atau sekolah kedokteran adalah sekolah tinggi Islam yang dibuat oleh bapak-bapak kita juga di Balai Muslimin kalau dulu di ininya. Walaupun yang di situ ngajarnya selain tokoh Islam juga tokoh nasionalis juga. Dan masa itu tokoh nasionalis dengan tokoh Islam itu punya kayak semacam kawan gitu loh, persaudaraan erat gitu. Mereka saling mengunjungi, mereka saling menyokong gitu. Makanya ketika kemudian kan Jepang juga bikin Putra, Pusat Tenaga Rakyat, mereka bikin kampanye untuk mendukung Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Tapi di situ unsur Islamnya yang begitu dimunculkan, sampai kalau Benda, Henry Jindrich Benda itu seorang penulis doktor Indonesianis dari Belanda bilang bahwa kebijakan pemerintah Jepang di Indonesia itu memang berbeda dengan kebijakan Belanda. Mereka justru merangkul kaum muslimin dan kelompok-kelompok politik kaum muslimin. Selain tadi yang dapat kita lihat di MIAI itu diakomodir dan bahkan kemudian dibentuk namanya yang nantinya jadi Masyumi itu. Sekolah juga diakomodasi, sekolah tinggi Islam. Yang lain adalah kemudian ketika Jepang membutuhkan tenaga sukarela untuk tentara, peta pembela tanah air itu yang dibuat atas usul tokoh-tokoh Islam. Ada beberapa orang ya, nanti di detailnya di sini. Itu dibuat di Bogor ya, sekarang itu Museum Peta di Pusdikzi kalau dulu, Rensetai Peta. Dan di situ yang diundang itu kebanyakan adalah orang-orang yang punya latar belakang Islam, yang kemudian menjadi komandan-komandan batalion, komandan kompi itu ada kiai, ada santri, ulama-ulama gitu. Kayak misalnya Shodancho atau komandan batalion Peta di Karesiden Jakarta. Karesiden Jakarta itu meliputi Jakarta sampai Purwakarta, itu namanya dulu Karesiden Jakarta. Itu Pak Kasman Singodimedjo. Nah, terus kalau di Bogor itu yang dipilih siapa? Selain siapa? Kok jadi lupa? Jalan ini siapa? Pak Soleh Iskandar. Jadi lupa. Pak Soleh Iskandar juga ada. Kalau di Jawa Tengah ada Ustadz Ustadz ya dari Muhammadiyah, Yunus Anis, Ustadz Yunus Anis. Ada kemudian Pak Dirman itu juga santri. Atau di Banten itu Kiai Kiai kok lupa, seorang kiai di Tangerang, saya lupa, sorry maaf. Jadi yang komandan-komandan semua itu punya latar belakang pesantren, punya latar belakang Islam yang kuat. Kalau enggak dari Muhammadiyah, dari NU, Persis, itu seperti itu. Kan aneh gitu kan.
kok bisa Jepang itu justru milihnya yang kalau yang dianggap Belanda orang berbahaya kan, ini orang-orang berbahaya, nggak punya potensi untuk melawan. Padahal Jepang juga udah pernah mengalami istilahnya kan Jepang itu kalau menghormat ke bos mereka kan di Jepang kan seikere kan gitu, harus tunduk ini menghadap ke matahari. Nah waktu itu diprotes sama ayahnya Hamka, Dr. Karim Amrullah ya. Dan itu orang Jepang juga kaget tuh kok diprotes nih gitu. Padahal itu kan penghormatan, tapi mereka bisa memahami dan di situ justru kemudian mendapat simpati dari mereka bahwa ya oke, yang semacam ini memang termasuk penghormatan yang kalau orang Islam silakan aja menghormatnya kepada Tuhan gitu aja. Yang kalau yang tentara yang tetap hormat biasa gitu kan. Nah, yang juga menarik yang tadi yang kalau kantor for Saken itu dipakai Belanda untuk bagaimana caranya mengkotakkan umat Islam, memantau umat Islam. Nah, Sumubu ini justru dipakai untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di umat Islam. Kerjasama dengan Miai tadi, kayak misalnya ketua atau kepala Sumubu yang tadinya Pak Husain Jayadiningrat, karena dianggap ya amtenar yang enggak ini, sorry saya kok ini yang muncul, kok bukan yang ini ya? Ya wis nggak apa-apa wis. Tapi ini masih karena 20 halaman, saya udah saya singkat-singkat tapi ya masih tetap panjang. Jadi Sumubu itu termasuk juga mengakomodasi soal pendidikan di masyarakat di bawah. Ada training untuk kiai-kiai yang di pelosok-pelosok gitu. Dari seluruh daerah juga diundang ke Jakarta, ada pelatihan-pelatihan. Yang kalau zaman Belanda dulu pasti nggak akan mungkin ada kayak gitu. Nah, satu lagi selain peta tadi, sorry yang saya belum sampaikan, selain peta juga ada namanya Hizbullah. Itu yang nyarankan juga para kiai. Dan Hizbullah ini lebih spesifik lagi ya orang Islam, semuanya Muslim. Kalau yang di peta masih ada yang Kristen masih ada, atau yang abangan lah masih ada. Tapi kalau yang di Hizbullah itu kan pasukan cadangan Muslim. Itu pelatihannya di Cibarusah di Bekasi Selatan ya. Dan pelatihnya selain ada Yanagawa namanya yang orang Jepang yang ngurusin ininya pelatihan militernya. Yang lain-lain ya ada Pak Natsir, orang-orang inilah orang-orang Sumubu dan Miai tadi. Ada Kiai Zainul Arifin, ada Pak Prawoto, ada juga tadi yang saya sempat cerita Pak RHO Junaidi, yang konglomerat zaman itu, yang bahkan dialah yang mempersenjatai Hizbullah karena kemampuan dia untuk cari dia eksportir kan, dia pulang ya bawa senjata. Makanya waktu itu sebenarnya Hizbullah itu persenjataannya lebih banyak daripada tentara reguler Siliwangi itu, karena terutama yang dari Jawa Barat itu yang mendapat pembagian senjata yang diusahakan oleh RHO Junaidi ini. Nah, walaupun pelatihannya kan lebih sebentar kalau di peta, Rensetai peta itu kan 1 tahun ya. Kalau di Hizbullah itu cuma 3 bulan. Tapi mereka lah yang kemudian menjadi motor dari ketika nanti perang kemerdekaan nanti, perlawanan dari masyarakat itu ya dari Hizbullah ini. Nah,
Kemudian di sisi lain adalah ketika ya persoalan tadi rakyat direkrut ke putra itu kan yang tadi Om Bung Karno tadi kan tidak hanya sekedar kampanye Jepang Jaya Asia dan sebagainya, tapi juga mereka untuk kesejahteraan. Walaupun juga di putra itu yang kemudian dianggap Bung Karno itu sebagai penjual Romusa, itu ada juga kan, karena memang dari putra itulah tenaga masyarakat dikerahkan, yang tadinya ketika Jepang masih awal-awal itu memang untuk kesejahteraan, tapi lama-lama memang kemudian menjadi dimanfaatkan tenaganya untuk membuat, misalnya Jepang itu kan urusannya untuk perang gitu, bukan untuk nyari kekayaan langsung lah gitu. Kalaupun mereka minta padi dari rakyat, ya lebih pada untuk logistik mereka untuk perang. Awalnya masih di awal tahun sampai 43 itu lebih ke situ. Tapi kemudian ketika tahun 43 mulai kalah di beberapa front, nah orang-orang yang di Romusa itu kemudian banyak yang dikirimkan ke Burma, ke Myanmar ya, atau ke Malaysia, atau di lokal ini dengan perlakuan yang lebih tidak manusiawi. Inilah yang kemudian memicu beberapa, atau juga logistik ya. Kalau di Tasik itu kan ada kasus Kiai Zainal Arifin ya, yang mereka menolak memberikan beras ke Jepang, sementara Jepang kan butuh itu untuk logistik mereka, dan akhirnya terjadi konflik-konflik semacam itu. Tapi balik lagi, beda dengan Belanda tadi. Kalau Belanda semata-mata untuk kekayaan, mengeruk kekayaan sebesar-besarnya. Kalau Jepang itu lebih pada untuk logistik, untuk perang mereka, biaya perang mereka. Tapi kan ya perlakuan Jepang kepada banyak masyarakat ya memang semakin kejam, karena mereka kalah di mana-mana. Mulai tahun 44 itu ya semakin keras. Tapi di sisi lain mereka juga menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Jadi yang elit politik masih banyak yang istilahnya apa ya, dijanjiin nih nanti pasti akan dimerdekakan gitu. Nah, kalau tadi nyambung tadi, kenapa kok Bung Karno itu yang orang nasionalis kok jadi yang paling ini sih gitu? Ya memang dari dulu Bung Karno ini kan dianggap sebagai pemimpinnya gerakan orang Indonesia lah gitu. Makanya yang di Putra itu 4 serangkai itu kan Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, sama satu dari Islam itu Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur itu orang Muhammadiyah, dulu bekas ketua umum Muhammadiyah juga. Tapi di masa itu beliau kemudian juga akhirnya pas sudah Belanda masuk itu dia ditangkap Belanda, disiksa dan sampai karena siksaan itu begitu keras, beliau dalam kondisi gangguan jiwa. Kalau yang saya dapat ininya ya. Tapi ya itu, walaupun ada unsur nasionalis, yang Islam itu selalu diakomodasi. Sebelumnya kalau ketika yang janji merdeka itu Ki Bagus Hadikusumo termasuk orang yang diundang ke Jepang untuk melihat kondisi Jepang, dan sudah dari awal sudah dikasih janji bahwa Indonesia nanti akan dimerdekakan. Jadi dari sini kita bisa melihat perbedaan dari sisi sikap penjajah antara Belanda dengan Jepang. Belanda itu benar-benar mereka mengeksploitasi kekayaan Indonesia, sementara Jepang mereka memang mengambil juga, tapi lebih pada untuk urusan perang, karena yang bagi Jepang dalam masa Perang Asia Timur Raya kan mereka menghadapi
serbuan dari negara ABCD, Amerika, Belanda, Inggris, sama Australia, gitu. Yang apa namanya, ya dalam perang Asia Timur ya lawan mereka gitu. Sementara kan Jerman yang di Eropa saja udah mulai kalah kan, Italia juga udah mulai kalah, tinggal Jepang kan yang terakhir. Makanya ketika bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, mereka langsung runtuh itu, atau artinya langsung saya melepaskan Indonesia. Kalau kita lihat ya sejarahnya, bahwa setelah sebelumnya Bung Karno, Bung Hatta dan Raji Manodiningrat diundang ke Dalat, ke Vietnam sebelah utara untuk ketemu Jenderal Terauchi dan diberi janji kedua. Pertama kan janjinya dari Perdana Menteri Tojo ya, janji akan merdeka di kelak kemudian hari. Kalau di dalam pertemuan di Dalat itu, Bung Karno bertiga dengan Jenderal Terauchi itu sudah dijelaskan, terserah Anda kapan maunya gitu. Nah, sementara waktu itu juga pemerintah Jepang memberi kesempatan tokoh-tokoh kita itu untuk menyiapkan kemerdekaan. Jadi ada BPUPKI, Chuo Sangiin ya namanya. Itu saya nggak bawa videonya. Ada pidato pertama di Chuo Sangiin itu ketika Bung Karno pidato, kemudian ada Pak Rajiman, tapi kalau yang belakang udah nggak ada lagi. Dan itu dalam anggota Chuo Sangiin itu mengakomodasi banyak tokoh-tokoh yang dari Islam. Kalau seperti tadi yang dalam tim 9 itu kan sebenarnya juga yang beragama Islam itu kan 5 banding 4 gitu. Ya, di situ memang ya Kiai Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasim, kemudian Kiai Bagus Hadikussumo, kemudian Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, sama Abi Kusno Cokrosuyoso. Sebenarnya ini 5 ini memang tokoh Islam gitu loh. Cuma memang suara yang lain kayak Yamin, Maramis, terus kemudian Bung Hatta, Bung Karno itu lebih pada nasionalis. Yang Kristen kan cuma Maramis saja. Nah, tapi kalau dalam pembahasan di Chuo Sangiin di BPUPKI itu sebenarnya kalau saya bilang luar biasa, bagaimana para tokoh kita ini, para bapak bangsa itu membahas tentang negara apa yang akan dibangun itu luar biasa gitu loh. Dengan referensi, kalau kan ada buku Risalah Sidang BPUPKI itu kita bisa baca, kan ada juga beberapa yang dihilangkan, yang kayak misalnya pidatonya Ajengan Ahmad Sanusi ya, di Sukabumi itu dihilangkan, sampai sekarang nggak ketemu. Terus kemudian Kiai Maskur, Kiai ada banyak lah gitu, termasuk yang tadinya pidatonya Ki Bagus Hadikussumo itu lama nggak ketemu, baru sekitar tahun-tahun ketika penyusunan buku yang Risalah itu baru ketemu. Dan di situ kita tahu bagaimana Ki Bagus itu menginginkan negara yang akan kita bangun itu ya berdasarkan Islam. Para ulama yang lain, para kiai-kiai lain juga membahasnya seperti itu gitu. Jadi sampai kemudian ya perdebatan yang paling seru itu Ki Bagus sama Bung Karno gitu, tentang negara apa yang akan kita bangun. Kalau Bung Karno itu kan ya nasionalis ya, dia minta agar negara yang kita bangun ya berdasarkan nasionalisme. Paling didukung sama Bung Hatta. Bung Hatta kan walaupun latar belakangnya Islam, dia lebih ke tokoh nasionalis. Terus juga sama si siapa Yamin gitu. Kalau Yamin ini dikenal sebagai pemalsu sejarah. Dia
ada beberapa data-data dokumen yang sengaja dihapuskan sama dia dan memunculkan dia. Kayak saya pidato yang dia lakukan sebelum Bung Karno itu sebenarnya nggak ada kalau kata Bung Hatta. Nah, kalau Bung Karno kan pidato tanggal 1 Juni itu kemudian dianggap sebagai lahirnya Pancasila, yang dia menjelaskan tentang urutan Pancasilanya, tapi ketuanya di bawah peri kemanusiaan, peri keadilan, internasionalisme, kerakyatan, kemudian ketuhanan. Nah, itu yang kemudian kita lihat bahwa bagaimana para bapak bangsa ketika menyusun naskah proklamasi itu kan sebenarnya pembukaan UUD 45 tuh. Pembukaan itu adalah calon proklamasinya Indonesia. Kalau kita tahu Declaration of Independence-nya Amerika kan panjang lebar tuh yang bagian proklamasinya. Maksud kita kan waktu yang kita bacakan Bung Karno itu proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya, hal-hal yang mengenai pemberian kekuasaan yang lainnya diselenggarakan dalam tempo seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Bukan pendek banget gitu dan tidak menceritakan apa kecuali merdeka gitu aja. Tapi kalau pemikiran-pemikiran tentang apa yang harus dibuat oleh sebuah negara kan di pembukaan UUD 45. Nah, cuma ketika dibahas di rumahnya Laksamana Maeda kan katanya lupa, nggak ada yang bawa salinan itu gitu, sehingga dibikinlah sama Bung Karno teksnya, ditulis sama Sayuti Melek dan akhirnya jadi pembukaan itu. Nah, tapi kalau kita lihat tadi yang pembahasan di BPUPKI sampai soal Presiden Indonesia itu awalnya itu Presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Itu ada ininya. Dan nggak hanya yang dari Muhammadiyah kayak Ki Bagus atau Abdul Kahar Muzakir yang mendorong itu dengan kata Islam, yang dari NU Kiai Maskur, Kiai Wahid Hasim setuju dengan itu. Presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Nah, sekarang udah dipretelin semua itu. Cuma orang Indonesia saja, orang Indonesia asli aja udah nggak ada. Itu jadi kalau yang kemudian disebut sebagai termasuk ya kalau yang dalam Piagam Jakarta itu kan ketuhanan dengan kewajiban kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi para pemeluknya. Itu yang disetujui sebenarnya. Tapi kan ada ya waktu itu ketika tanggal 17 itu diproklamasikan dan kemudian pada besoknya akan disahkan undang-undang itu. Sorenya itu ada sekelompok mahasiswa IKADAI Gakum, mahasiswa Menteng 56 itu datang ke Bung Hatta. Yang satu menyamar seolah-olah dia adalah seorang ofisir Kaigun, tentara angkatan laut Jepang. Padahal dia Tancengbok. Tancengbok itu bintang film zaman dulu lah. Dia pakai itu, pakai baju Kaigun dan bilang bahwa sebaiknya dicoret itu 7 kata itu supaya orang Indonesia Timur tidak memisahkan diri. Sehingga besok paginya ketika akan dibahas itu, Bung Hatta yang mengajak Pak Teku Muhammad Hasan, jadi yang orang Aceh yang sebenarnya itu termasuk muridnya Sungkur Bronya tadi, untuk diajak ngobrol, minta agar dia ngomong ke Pak Bagus Hadikusumo, Ki Bagus Hadikusumo yang kekeh harus tetap ada. Sebenarnya dia mewakili ya para anggota yang lain yang Muslim tadi, kiai-kiai tadi. Ki Bagus awalnya udah
tetap ini gitu kan. Nah, terus kemudian baru kalau dalam cerita yang ditulis sama siapa? Ya di risalah itu konon Pak Wahid Hasyim, kayak Wahid Hasyim udah sampai di situ gitu. Nah, tapi dibantah, belum sampai di situ, sehingga yang meyakinkan Ki Bagus itu sebenarnya adalah Pak Kasman Singodimedjo. Nah, kenapa kok bisa begitu? Pak Kasman yang sangat Islam, ya garis keras juga, itu kok bisa melobi Ki Bagus sehingga dia mau nerima? Karena Pak Kasman itu baru hari itu ikut rapat PPKI, dia nggak pernah ikut rapat BPUPKI, sehingga tidak tahu suasana perdebatan persidangan itu kayak apa, sehingga dikasih masukan sama Bung Hatta sama Bung Karno bahwa tolong dong kasih tahu siapa Ki Bagus supaya mau mencoret kata-kata itu, karena kalau nggak gitu orang Indonesia Timur akan cabut gitu. Padahal A.A. Maramis yang anggota tim 9 aja, panitia 9 itu aja setuju 100% dengan itu gitu. Soalnya itu kan hanya orang Islam saja kan, ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemulai kan jelas Islam, dia setuju Maramis itu. Tapi kan ada rekayasa yang itu tadi, yang mahasiswa-mahasiswa ya mahasiswa kiri itu kebanyakan gitu, anak buahnya Sultan Syahrir, ditambah sama beberapa memang dari tokoh-tokoh Indonesia Timur yang bukan A.A. Maramis. Akhirnya Pak Kasman lah yang melobi Ki Bagus dengan bahasa Jawa yang halus, dan akhirnya ya sudah kita diterima dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi ketuhanan yang Maha Esa ini kalau Ki Bagus memaknainya yaitu tauhid gitu kan. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha kan nggak ada yang Maha Esa, itu kan nggak ada. Mereka kalau Hindu Buddha kan Hindu Tuhannya banyak, Buddha nggak ada Tuhannya, Kristen Katolik kan Trinitas gitu. Jadi ketika Ki Bagus ditanya soal Pancasila ayat sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu tauhid. Nah, inilah yang pembahasan pertama tentang dasar negara, yang kemudian kalau kita kemari kemudian berlarut-larut. Artinya gini, orang menganggap itu sebagai sebuah kalau kita ngotak-atik soal itu dianggap sebagai upaya untuk mengubah haluan negara, subversif dan sebagainya. Padahal para bapak bangsa kita nggak hanya yang Islam, yang Kristen, Katolik maupun yang nasionalis itu membahas itu dengan serius dan dengan kepala dingin. Jadi balik lagi seperti yang zaman Belanda dulu, kasus-kasus yang terjadi pada zaman Jepang ternyata sampai sekarang juga masih kita rasakan banyak hal yang kemudian membekas, dan kalau boleh malah dibilang trauma sejarah gitu. Hanya misalnya soal yang 7 kata, atau bagaimana tokoh Islam semacam diapusi gitu untuk soal itu. Begitu mungkin? Berarti nggak tepat kalau disebut sebagai pengkhianatan. Yang mana? Ketika ada pencoretan 7 kata itu, kan sering sekali kita baca kan pengkhianatan ya, Islam atas pencoretan 7 kata pada pembukaan budaya pertama. Ya, itulah yang paling gigih waktu itu sebagai juru bicara kan Ki Bagus. Dan Ki Bagus akhirnya menerima itu dengan penggantian